Sampai tetangga itu ada yang bilang kok iso nyimpen gunmu kok ora bosok gitu. Itu yang satu. Keduanya kita perkirakan ini keluarnya 1 ton, bisa 12 kintal, 11 kintal, bisa melebihi juga. Lebih dari prediksi. Lebih dari prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah dengan seseorang yang sudah sangat ahli dalam budidaya tanaman bawang merah. Dan lahan yang digunakan ini sudah berkali-kali, bahkan sudah 7 tahun tanpa dilakukan olah tanah. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk pada inti videonya, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini atau di kolom deskripsi. Itu adalah pemenang giveaway video yang kemarin. Dan silahkan untuk teman-teman yang kami tetapkan sebagai pemenang, silahkan menghubungi kontak admin yang telah kami sediakan. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, silahkan coba lagi. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal meninggalkan komentar di kolom komentar sini seputar pengalamannya mengikuti Mitra Bertani, bisa berupa pengalaman, kritik, atau saran demi kemajuan Mitra Bertani di masa mendatang. Pemenangnya akan kami pilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah kaos eksklusif tanpa biaya spesial pun. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah dengan seseorang yang sudah sangat pro dalam budidaya tanaman bawang merah. Sebelumnya beliau juga sudah pernah kita hadirkan di channel Mitra Bertani TV dan antusiasnya sudah lumayan tinggi gitu untuk teman-teman. Dan video ini atas dasar permintaan, jadi banyak teman-teman yang meminta kami untuk membahas tentang kiat sukses budidaya tanaman bawang merah. Di sini dilengkapi dengan banyak sekali bonus gitu, karena lahan yang digunakan ini sudah berkali-kali untuk budidaya tanaman bawang merah, kemudian tanaman yang lain. Tepatnya sudah 7 tahun tanpa dilakukan pindah bedengan gitu. Jadi hanya memanfaatkan lahan yang sama dengan olah lahan yang sangat sederhana. Kemudian penggunaan pupuk kimia ini sangat ditekan seminimal mungkin gitu ya. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia ini hanya dilakukan 1 kali dengan dosis yang sangat sedikit. Kemudian varietas yang digunakan ini juga kategorinya sangat berbeda dibanding dengan milik petani yang lain. Biasanya varietas ini akan sangat rentan untuk daerah sini, biasanya diserangan penyakit khususnya menghadapi musim penghujan. Tetapi yang terjadi di lahan ini, meskipun penggunaan pupuk kimia beliau tekan semaksimal mungkin, jadi penggunaannya sangat minimal. Kemudian lahannya juga adalah lahan bekas, meskipun intensitas hujan lumayan tinggi atau sangat ekstrim, tetapi hasilnya itu tetap bisa dimaksimalkan. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Beliau adalah Pak Yono ya Pak ya, yang dulu pernah kita jadikan narasumber di Mitra Bertani TV beberapa tahun lalu, dengan viewer yang sudah lumayan banyak, ratusan ribu, dan sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan atas dasar permintaan tersebut banyak teman-teman yang ingin Pak Yono tampil kembali Pak, karena terkait dengan wawasannya dalam budidaya tanaman bawang merah. Seperti kita ketahui, Pak Yono ini sudah lumayan pro dalam budidaya tanaman bawang merah, yang memang tiap harinya berjibaku dalam usaha budidaya bawang merah. Ya, sebelumnya benar. Gimana kabarnya Pak Yono ini? Baik Mas, alhamdulillah, dikasih kesehatan sama Tuhan. Kembali Mas Yaki juga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah ya. Ini belakang kita ada tanaman bawang merah yang mungkin beberapa hari lagi sudah bisa dipanen ini Pak. Iya, ini sekitaran 1 minggu sampai 10 hari lagi panen. Ya. Kalau Pak Yono sendiri untuk budidaya tanaman bawang merah ini mengenal musim atau tidak Pak? Yang penting saya nanam, ya mengenal musim. Musimnya kan nanti musim kemarau, musim hujan, ada istilahnya labuan, ada apitan gitu ya. Ini termasuk labuan ke-1.
Tapi setiap musim ibaratnya terus nanam gitu Pak di beda tempat itu, tapi tetap punya tanaman itu Pak. Ya, saya terus menanam, nanti lihat lahannya Mas. Kalau ya lahannya bisa tergenang air dalam musim hujan seperti ini ya, saya pindah lahan yang kira-kira enggak genang air. Aman itu Pak. Iya. Belakang kita ini Pak sudah umur sekitar 40-an hari lebih. 43 Mas. 43 hari. Kemudian untuk lahan yang digunakan Pak, ini untuk lahannya apakah selalu baru atau bisa menggunakan lahan sisa-sisa kemarin? Kebetulan yang ini sisa-sisa kemarin Mas. Ini sudah lama sekali saya tanamin bawang merah, tumpang sarinya sama cabai. Nah, ini bawang merahnya udah 10 kali ini Mas. Bawang merah? 10 kali. Cabainya 5 kali, terus pernah timun itu 2 kali, terus ubi jalar 1 kali. Ini jadi, sudah sekitar 7 tahunan ini Mas. Belum ganti. 7 tahunan tanpa diolah lahan. Jadi PDK-nya masih tetap seperti semula. Iya, seperti semula, cuman dibikin gembur. Nanti lumpur-lumpur yang ada di parit-paritnya ini dinaikkan, biar istilahnya campur lagi sama yang lahan yang tertinggal di atas. Itu untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Ya benar. Karena sekarang biaya olah lahan juga sudah lumayan. Wah, lumayan mahal Mas. Lumayan mahal. Udah mahal, tenaga kerjanya sulit. Jarang. Sulit. Antri ya Pak ya. Antrinya panjang. Ya, untuk mensiasatinya beliau untuk pengolahan lahan itu diusahakan seminimal mungkin ya. Iya, benar. Itu akan menimbulkan masalah atau tidak Pak? Atau nanti ada bahan-bahan yang perlu ditambahkan sebagai langkah antisipasi penggunaan lahan bekas seperti ini Pak? Ya, yang jelas ada masalah Mas. Termasuk bakteri-bakteri yang merugikan itu kan masih tertinggal dari tanaman yang sebelumnya. Tapi bagaimana kita mensiasatinya Mas? Misalnya, wah ini jelas keasaman tanah udah tinggi. Lah bagaimana kita mengurangi keasaman tadi? Seperti musim hujan kayak gini Mas. Jadi salah satu utamanya adalah keasaman ya Pak ya. Apalagi di musim penghujan biasanya keasaman akan meningkat, kemudian serangan penyakit menjadi akan lebih tinggi. Cara meminimalisir keasaman itu gimana kalau versi Pak Yono ini? Ini untuk lahan yang sekarang, ini kan hujannya curah hujan tinggi, intensitasnya tinggi tuh Pak. Ini sesudah digemburkan, ini terus naik lumpur, terus nanti diratakan, terus sebelum ditanam saya kasih dolomit Mas. Saya kasih dolomit agak tebal. Dolomit saya campur dengan ini Power Soil, produk dari Mitra Perjekatan. Ini luasan 1250, saya kasih 5 ini satu kemasan ini setengah kilo. Berarti 2,5 kilo berarti. Iya, 2,5 kilo, cuma sedikit ya, untuk mengurangi keasaman tanah. Itu dicampur dengan dolomit. Kira-kira dosis dolomitnya itu berapa karung Pak ini untuk 1250 meter itu? Ini sekitaran 5 kilo kali 25 itu berapa Mas? Sekitar 1 kintal 25 kilo. Sekitar itu. 125 kilo, kemudian perbandingannya dengan asam humatnya itu 2,5 kilo. Pak Yono baru pertama kali ini atau memang dari beberapa budidaya tanam sebelumnya untuk pengurangan keasaman itu memang selalu mengkombinasikan dua bahan itu Pak? Selalu Mas. Selalu, terutama untuk musim penghujan. Kalau musim kemarau, ininya lebih sedikit. Power Soil sama dolomitnya lebih sedikit. Tapi karena ini mensiasati musim penghujan, biasanya tantangan utamanya adalah di serangan jamur ya Pak ya? Iya, serangan jamur. Dan identiknya memang di keasaman, makanya beliau mensiasatinya dengan pemberian dolomit dan asam humat yang diperbanyak itu. Jadi karena lahan bekas juga ya Pak ya? Iya, lahan bekas sudah beberapa kali tanam. Sampai jenuh ini 10 kali bawang merah, 5 kali. Apalagi nih Mas, varietasnya lain dari pada yang lain. Ini bisa dikatakan saya itu menantang ya. Jadi tantangan. Ini kan teman-teman petani di sini kan misalnya 100% itu untuk musim penghujan. Nanamnya itu varietasnya Bauchi. Itu yang 60% Mas. Terus yang 30% Bima dari Brebes. Terus yang Thailand dari Nganjuk ini cuman yang 10%. Termasuk saya ini masuk yang ke 10% itu. Kenapa kok rata-rata di musim penghujan tidak berani menanam Thailand itu, kenapa Pak? Yang jelas itu perawatan lebih intensif, harus lebih intensif karena untuk lahan sini Mas, terutama di daerah Bantul Selatan ini, daerah Kecamatan Sandin sama Kretek, tanahnya itu kayak gini. Jadi lain dengan di Nganjuk ya. Ini peresapannya lama.
Jadi untuk mensiasatinya ya tadi dolomit, terus pakai power soil. Kalau enggak ini varietas Thailand ini istilahnya agak rentan. Sangat rentan makanya banyak yang enggak berani. Padahal ya semua itu ada sisi baik, ada sisi buruknya juga. Berarti dari total 100% petani di daerah sini itu hanya sekitar 10% 10%. Dan dari 10% itu Pak, persentase yang berhasil atau yang lolos sampai sejauh ini atau yang seumuran dengan ini kira-kira berapa persen? Ini ya nanti kan bisa dilihat Mas. Bisa mungkin tadi Mas Yakinya akan lewat sana-sana. Wah ini kok hancur, ini hancur. Misalnya ini dari 10 orang paling yang berhasil cuma 3. Cuma 30%. Jadi yang nanam cuma 10%, dari 10% saja itu yang berhasil hanya sekitar 3%. 3%. Jadi memang sangat rentan ya Pak ya kalau untuk di daerah sini. Tapi kan tentunya ada kelemahan dan ada kelebihannya. Dari Pak Yono sendiri kok memberanikan memilih varietas itu, kenapa Pak pertimbangannya? Saya gini Mas, ini kan pertimbangannya kalau saya nanam yang Bauchi atau Bima itu memang perawatannya lebih mudah. Tapi untuk hasilnya itu kan pertama anaknya cuma sedikit. Yang keduanya nanti pas panennya itu kalau dipanen umuran sampai mentok sampai tua itu biasanya apa ya itu namanya melenyeh kalau bawang merahnya itu kalau dicabut masih agak muda, nggak ada bobotnya gitu loh Mas. Nah, saya terus istilahnya saya harus bisa mensiasatinya gitu. Jadi yang tanamannya mudah itu nanti di produktivitasnya dan kualitasnya itu kurang bagus. Sementara yang kualitas dan kuantitasnya bagus itu di perawatannya yang rumit. Tapi Pak Yono memberanikan diri menantang daripada yang lain. Jadi ini memberanikan meskipun tantangan utamanya di musim penghujan itu nanti resiko kegagalan sangat tinggi karena tingkat kelayuan atau tingkat serangan penyakitnya itu lebih tinggi, tetapi Pak Yono menginginkan produktivitasnya dan jumlah anakannya itu yang lebih banyak. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Masih aman ya, masih ya kayak gini Mas. Berarti di antara 10 orang itu beliau masuk yang 3 orang itu. Iya. Tapi ini Mas, jadi saya mensiasatinya dengan pupuk-pupuk organik yang kimianya cuma sedikit sekali. Kalau mungkin bisa ditarik ke belakang lagi Pak Yono, terkait tadi kan di pengolahan lahan ini lahan bekas, kemudian menambahkan asam humat yang dikombinasikan dengan dolomit. Kemudian kalau untuk pupuk dasar sebelum tanam itu selain 2 bahan itu ada pupuk kimia yang dimasukkan atau sudah cukup itu saja Pak? Ada pupuk kimia yang saya masukkan Mas. Ini luasan 1250 meter. Cuman saya kasih pupuk kimianya Saprodap, itu Saprodap dari Saprotan Utama itu 20 kilo. Cuman itu, ya itu saya taburkan setelah tanam. Terus habis itu udah mulai tumbuh, saya kasih Mas, itu Morden. Morden juga sama ini produknya ini. Morden kayak gini Mas. Ini kan untuk merangsang pertumbuhan akar, terus memperkuat tumbuhannya ini daun-daun juga itu. Pokoknya tanamannya lebih. Ini kan Mas, nutrisi sama suplemen itu ya ada kandungan pupuknya berapa gitu. Nanti tumbuhannya lebih sehat, lebih kuat. Ya istilah bodohnya itu kalau akarnya bagus, akarnya sehat kan otomatis tanamannya juga bagus. Sehat. Iya. Berarti kalau untuk pupuk kimia malah minim ya. Minim penggunaannya, tetapi lebih mainnya di spray ya Pak ya. Di spray ya. Tadi di awal berarti itu setelah tanam ya Pak ya, baru setelah dikasih tanam. Pupuk kimianya dengan total luasan sekitar 1250 meter hanya habis 20 kilo Mas. Berarti itu diaplikasikan secara tunggal Pak? Secara tunggal berarti kalau untuk jarak tanamnya ini berapa Pak? Ini 20-15 Mas. 20 kali 15. Ini 20 kali 15. Oke. Itu ya sahabat petani semua. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia itu beliau minimalkan, tetapi nanti akan fokusnya adalah di penyepraiannya. Dan meskipun ini di lahan bekas, tetapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih aman. Tadi di penyepraian awal itu menggunakan Morden Vol, itu dosisnya berapa mili atau berapa tutup setiap tangkinya Pak? Saya setiap tangkinya saya kasih 3 tutup Mas. 3 tutup. Ini kalau misalnya satu tutup ini 10 mili ya 30 mili. 30 mili ya. Ini di umuran 5 hari mulai tumbuh. Terus nanti di umuran 10 hari udah berapa ya, sekitar 7 cm ya daunnya ini. Saya spray Morden sama Premino Mas. Premino itu satu produk juga, itu Premino. Itu kan untuk
pemupukan. Pemupukan tapi lewat spray dan itu bukan pupuk kimia. Itu bagus sekali Mas. Jadi di awal hanya menggunakan modern, kemudian di umur 10-an hari itu kombinasi antara modern Volt dan Premino itu. Ya. Dosisnya sama Pak? Sama. 3. Kalau Premino itu kan Tutupnya besar. tutupnya besar. Jadi sekitaran 30 mili tapi kan cuma satu tutup. Satu tutupnya ya, sekitar satu tutup. Kalau intervalnya itu berapa hari sekali Pak untuk penyemprotan? Ya untuk penyemprotan awal-awal, tahap awal itu masih 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Tapi kalau nanti udah lain, kalau udah umurnya 20 ke atas atau 15 ke atas itu udah lain. Intervalnya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung nanti curah hujannya gimana. Gitu, ya. Jadi kita menyesuaikan ya. Ini Pak, tadi kan di pupuk kimianya sedikit, itu hanya diberikan hanya di awal itu atau secara berkala diberikan pemupukan kimia Pak untuk yang ditabur? Enggak Mas, untuk musim hujan saya cuma sekali itu. Hanya satu kali itu? Ya, nanti lewat spray yang bukan kimia. Jadi untuk penggunaan pupuk kimia justru ditekan seminimal mungkin ya? Seminimal mungkin. Biasanya kalau terlalu banyak menggunakan itu dampaknya di tanaman apa Pak? Dampaknya ya kalau untuk tanaman bawang merah ini Mas, muler. Muler ya? Muler terus itu apa pada patah-patah daunnya itu. Ini kan kalau curah hujan, air hujan itu kan kandungan N-nya ya Mas. Iya. Ya itu kan banyak. Nah itu saya nggak beraninya kan di situ. Jadi kita siasati dengan mengurangi menekan pupuk kimia. Dan itu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ya Pak. Pengalaman sebelumnya. Dan ini biaya pengeluarannya dihemat, tetapi hasilnya malah bisa lebih aman, bisa lebih baik gitu. Kemudian tadi Pak, pepupukan sudah jelas dikurangi. Tadi hanya menggunakan modern Volt, kemudian ada asam amino. Kemudian kalau untuk penguat batangnya juga Pak, kan karena saat ini kan musim penghujan. Musim penghujan, daun dari bawang merah itu kan berongga. Nah biasanya kalau tidak kuat, dia akan mudah rebah istilahnya. Nah, kalau lahan milik Pak Yono ini kan sampai sejauh ini sepertinya masih tegak berdiri. Apakah ada unsur lain yang juga dimasukkan Pak? Ada Mas, ada. Terutama membuat lapisan lilin, ya ini lapisan lilin. Ini saya menggunakan Orinit ya. Orinit ya ini nanti batangnya lebih kuat, daunnya lebih tebal, jadi bisa tegak. Terus saya tambah ini cover ini untuk melindungi juga, melindungi dari jamur, untuk memperkuat batang juga. Produknya sama, saya banyak menggunakan produk dari Mitra Merdeka Tani. Ya. Jadi kombinasi antara silika ya Pak ya, tadi silika ya, kalium plus silika karena sudah memasuki mungkin fase generatif, tapi pada dasarnya beliau menekankan penggunaan silika itu dalam budidaya bawang merah sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Apalagi di musim penghujan karena dia akan menciptakan lapisan lilin, kemudian memperkokoh batangnya ya, sehingga tidak mudah rebah. Karena kalau rebah itu nanti dia akan lebih rentan terkena serangan penyakit. Ya, terus ini covernya itu untuk menekan tumbuhnya jamur Mas, jamur pada tanaman. Ya, karena itu. Biasanya kalau musim penghujan sangat rentan terserang jamur. Itu terus nanti, tapi penggunaannya lain loh Mas ini. Ini yang Orinit, yang silika itu cuma diaplikasikan dengan Mas, insektisida, sama perata atau lem. Nah itu kalau yang cover itu bisa diaplikasikan dengan macam-macam. Berarti ini tidak diaplikasikan secara bersamaan. Tidak bersamaan. Tapi bergantian ya Pak? Iya. Bergantian antara Orinit covernya. Tadi kalau untuk dosisnya sekitar berapa mili Pak kalau untuk Orinit tadi? Orinitnya saya pakainya juga 30 mili Mas. 30. Cuman ini bisa diaplikasikan dengan spray itu 10 hari sekali. 10 hari sekali atau seminggu sekali ya paling cepat itu. Jadi paling cepat saja seminggu sekali. Sekali. Meskipun interval penyepraiannya bisa 2 hari sekali, tetapi untuk aplikasi Orinitnya itu cukup 7 sampai 10 hari sekali. Tapi kan udah ada covernya ini. Covernya kan Mas, itu juga sama, hampir sama lah sama Orinitnya. Iya, cuman ada untuk jamurnya, pencegahan jamur kalau yang cover. Sampai saat ini siang ya teman-teman sudah bisa melihat ini lumayan terik. Ini sekitar jam 10-an. Tanamannya masih tegak berdiri. Kemudian salah satu penyebab tadi Pak Yono mengatakan bahwa dari 100% yang berani menanam varietas sejenis ini itu hanya sekitar 10%. Dari 10% itu yang gagal sekitar 70%. Nah, tingkat kegagalan tertinggi itu didominasi oleh serangan penyakit ya Pak. Iya, keasaman sama jamur Mas. Nah,
Itu yang menjadi momok untuk petani bawang merah di daerah sini sehingga tidak berani untuk memilih itu. Memilih ini Dan yang alhamdulillah milik Pak Yono ini sampai umur 43 hari ya Pak ya. 43. 43 hari ini masih aman meskipun ada beberapa, tetapi setelah saya konfirmasi ternyata salah satu faktornya adalah di pemilihan bibit ya Pak Bibit, ya. ya. Yang bibitnya itu belum tua atau gimana Belum, Pak? simpannya baru Mas. Oh, baru. Jadi ini kan simpan udah 4 bulan. Kalau yang itu baru 1,5 bulan. Oh. Cuman kemarin kan wah kurang tapi saya mau belikan tanggung. Wah pakai ini aja untuk coba-coba lah. Ternyata ini saya peges itu kan, saya peges getahnya kan banyak yang keluar. Lah ternyata ketahanan tumbuhnya juga berkurang banyak. Imunitasnya juga menurun. Oh. Oke, jadi pemilihan benih ternyata menjadi salah satu kunci juga ya di bawang merah. Ini bukan hanya di varietasnya, tetapi di kualitas bibitnya gitu. Jadi Pak Yono itu bibitnya varietasnya sama, hanya saja yang ini itu sudah disimpan sekitar 4 bulan, sementara kemarin kurang. Kemudian ditambah dengan yang baru 1 bulan setengah. Iya. Padahal cuma sekitar 10 kilo itu Mas. Tapi pengaruhnya dengan perawatan yang sama, kemudian lahan yang sama, ternyata hasilnya jauh berbeda. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi ilmu baru untuk teman-teman untuk pemilihan benih bisa lebih selektif lagi gitu. Kalau ini Pak Yono, tadi kan sudah dikatakan bahwa penggunaan pupuk kimia itu sangat jarang, bahkan hanya 1 kali tadi pemberian pupuk kimia. Kemudian ini adalah lahan janda yang mungkin sudah istilahnya itu sangat berkali-kali janda ya. 10 kali tanaman bawang merah, kemudian 5 kali cabai, masih ada 2 kali timun, 1 kali jalan. Nah, itu ibaratnya sudah sangat capek lah. Tetapi kualitasnya itu masih bagus. Padahal pupuk kimia itu ditekan seminimal mungkin. Nah, untuk memaksimalkan pada fase generatifnya atau pas pembentukan umbi ini, dipupuk, ditabur atau juga dispray juga ini? Saya spray Mas. Biasa menggunakan Mas, Kalinet. Ya. Ini untuk warna nanti ya Mas Yaki lihat sendiri kan ini warnanya walaupun varietas Thailand tapi umuran segini udah merah-merah. Ya, udah glowing. Terus nanti pada bobot. Kalau mau nyimpen pakai Kalinet ini juga Mas. Kalau penggunaan Kalinetnya bagus, itu lebih awet. Ketahanan daya simpannya itu lebih lama. Enggak cepet busuk gitu. Jadi juga untuk cepat membesarkan juga. Ini kan kalium Thomas. Ya. Ini kalium cair ini. Jadi untuk pembuahan atau penunjang pembentukan umbi, lagi-lagi beliau tidak memberikan pemupukan susulan, tapi hanya melakukan spray ya. Spray ya. Itu menggunakan kalium cair atau Kalinet ini. Dengan dosisnya 3 tutup juga, 3 tutup, 4 tutup. Sampai 1 minggu ini sebelum panen. Nanti masih sekali lagi udah pakai Kalinet. Sekali lagi terus sudah tidak dimasukkan ya Pak? Udah, ya. Dampak yang ditimbulkan atau hasil yang sudah dirasakan oleh Pak Yono dengan menggunakan berbagai produk tadi Pak. Kan Pak Yono kan bukan baru kali ini ya menggunakan produk tersebut. Hasilnya untuk tanaman Pak Yono itu apa menurut Pak Yono? Ya itu Mas, saya kan sering nyimpen juga. Ya disimpen ya sampai tetangga itu ada yang bilang kok iso nyimpen gunmu kok dora besok gitu. Itu yang satu. Keduanya kita perkirakan ini keluarnya 1 ton bisa 12 kintal, 11 kintal, bisa melebihi juga. Lebih dari prediksi. Lebih dari prediksi. Kualitasnya meningkat dan kuantitasnya juga meningkat. Ya. Jadi karena tadi jumlah anakannya lebih banyak, kemudian pembesaran umbinya bisa lebih maksimal, warnanya juga bisa lebih glowing. Bukan hanya saat panen, tetapi daya simpannya juga bisa lebih lama. Kemudian budidaya yang dilakukan Pak Yono ini adalah menghemat biaya pengeluaran seminimal mungkin, tetapi hasilnya bisa tetap maksimal. Karena tadi prediksinya 1 ton bisa keluar 1,2. 1,1. Padahal lahan janda yang sudah sangat capek. Iya. Jadi untuk teman-teman yang ingin budidaya tanaman bawang merah di lahan bekas itu tetap bisa ya Pak ya? Tetap bisa. Asal kita bisa melakukan manajemen yang baik. Pak Yono sudah bisa membuktikan ini lahannya sudah capek, kemudian musimnya lumayan. Musimnya ya. Kemudian varietasnya ini juga sengaja yang menantang. Ini untuk musim penghujan seperti ini kan ya Mas Yaki lihat sendiri nggak ada ini di Bulak sini ya, kelompok sini cuma 2 orang. Saya cuma sama itu sebelah utara itu. Yang lain itu ada Bauci sama Bima Berbes. Ya.
Yang Thailand Cuman 2 orang. 2 orang. Nah, ini ya mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Yono. Jadi beliau berani untuk melawan mitos. Iya. Ternyata dengan perawatan yang bagus, kemudian dengan rutin, kemudian didasari dengan ilmu, kemudian pengalaman, alhamdulillah hasilnya bukan kaleng-kaleng, sangat jauh dari prediksi. Yang prediksinya mungkin akan mudah terserang penyakit, tapi sampai sejauh ini aman, produktivitasnya pun juga bisa dimaksimalkan. Sudah lumayan banyak yang kita bahas di video kali ini Pak Yono. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak Yono. Ya, untuk sahabat-sahabat petani semua, jangan ragu-ragu mau menanam bawang merah, tapi ya untuk yang pemula jangan terlalu banyak. Yang penting kita bagaimana kita bisa mensiasatinya. Untuk musim hujan jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, terutama yang ada unsurnya N. Itu sama saja. Ini varietas Thailand juga bagus kok. Ya tergantung nanti kita merawatnya terus secara intensif atau sagelemi dewi, itu nanti udah lain hasilnya. Kelupaan Pak, untuk pengendalian insek dan funginya ini perlu dirutinkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan atau gimana? Yang rutin itu nanti Mas, ya rutin 3 hari sekali kalau intensitas hujannya rendah. Tapi kalau tinggi ya minimal yo selang 1 hari, sama saja 2 hari sekali. Gitu. Kalau untuk insek biasanya kan tantangannya kan di ulat. Kalau insek kita lihat situasi dan kondisinya. Nanti dosisnya juga Mas. Kalau cuman biasa-biasa ya dosis rendah-rendah. Tapi kalau nanti banyak serangan ya harus dosis tinggi, kalau enggak ya enggak panen bener. Enggak bisa dibawa pulang. Jadi untuk insek dan fungi itu tidak ada patokan pastinya, tapi lebih menyesuaikan dengan kondisi tanaman, kemudian iklim juga. Jadi tidak sifatnya rutinitas itu tidak, tetapi bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk bahannya, kemudian untuk dosisnya ya itu disesuaikan gitu. Karena kalau untuk insek, kalau tidak ada hama-nya kita rutinkan ya biayanya jadi membengkak gitu. Nah, mungkin itu ya sudah banyak yang kita bahas bersama Pak Yono. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah Pak Yono yang beralamat di kecamatan mana Pak di sini? Kretek. Ya. Kretek, Kabupaten Bantul. Beliau adalah salah satu petani yang sudah sangat senior dalam budidaya tanaman bawang merah. Cukup menarik, di lahan ini beliau sudah sekitar 7 tahun itu tanpa dilakukan pindah bedeng, hanya melakukan olah lahan yang sangat sederhana gitu. Jadi ini paritnya ini membesar dengan sendirinya. Di awalnya itu paritnya kecil, tapi karena makin luas gitu. Karena dinaikkan ya Pak ya. Dia dinaikkan ya ini longsor juga. Longsor kemudian dinaikkan sehingga menjadi tambah luas. Kemudian ini sudah untuk bekasnya ini sudah bawang merah 10 kali, kemudian cabai 5 kali, kemudian timun 2 kali, ubi jalar 1 kali. Ya itu kalau dibayangkan manusia itu gimana capeknya lah, itu sudah sangat capek gitu. Tetapi alhamdulillah beliau bisa membuktikan di lahan ini masih tetap bisa tumbuh dengan normal. Kemudian varietas yang beliau gunakan untuk musim ini beliau termasuk menantang dari kanan kirinya, karena hanya sekitar 10% yang berani menanam dengan varietas yang sama, yaitu tajuk ya, Thailand tajuk ya. Thailand Nganjuk ya. Thailand Nganjuk itu jadi hanya sekitar 10% dari total petani di daerah sini, dan hanya sekitar 3% yang berhasil itu. Karena tanahnya lain loh ya Mas. Tanahnya sama lain. Nganjuk lain tanya. Nah, kemudian untuk mensiasatinya, beliau menyadari bahwa ketika musim hujan datang itu nanti akan sangat dipusingkan terkait serangan penyakit. Nah, kemudian salah satu penyebabnya adalah di keasaman yang tinggi. Ya. Makanya untuk mensiasatinya di awal itu beliau menambahkan dolomit yang dikombinasikan dengan power soil atau asam humat. Itu setiap 125 dolomit ditambahkan dengan 2,5 kilo power soil, kemudian ditaburkan secara merata. Kemudian untuk jarak tanam yang digunakan adalah sekitar 15 kali 25 cm tanpa penggunaan pupuk kimia sebelumnya. Baru setelah dilakukan penanaman ini sekitar 1250 meter hanya habis pupuk 20 kilo pupuk Saprodap, dan hanya diberikan 1 kali pasca penanaman itu ya Pak. Iya. Kemudian untuk pemupukan selanjutnya beliau sama sekali tidak memberikan pupuk kimia via penaburan atau via tugal, hanya mengandalkan via spray. Nah itu di 5 hari pertama itu beliau menggunakan Mordan Vol
kemudian 5 hari ke selanjutnya itu mengkombinasikan antara Modern Volt kemudian Premino, dan dilanjutkan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kemudian melihat vigor dan posisi tanaman seperti apa. Kemudian beliau yang rutinkan itu adalah di silika, kemudian kalium silika atau dalam bentuk cair, kemudian beliau masih ditambahkan silika dalam bentuk bubuk. Nah, itu beliau kombinasikan atau diaplikasikan secara rutin karena beliau menyadari bahwa salah satu yang paling dibutuhkan oleh tanaman bawang merah adalah menjaga supaya daunnya itu tebal dan memiliki lapisan lilin. Nah, karena kalau ada lapisan lilinnya itu biasanya hama juga akan terminimalisir, kemudian serangan penyakit juga akan minim. Makanya untuk mensiasati dari serangan jamur karena ini musim penghujan, beliau rutin menggunakan silika atau cover WP yang di-rolling dengan Orinit tadi. Nah, kemudian untuk memaksimalkan produksi itu beliau menggunakan kalium cair, mereknya beliau menggunakan Kalinen. Segala bahan yang beliau berikan itu tidak dibuat-buat, murni digunakan di sini. Jadi Mitra Bertani tidak pernah memaksa Pak Yono untuk mengatakan saya menggunakan ini ya Pak ya. Iya. Tapi memang murni ya, apa yang saya menggunakan ini, tapi juga ada yang lain, ada misalnya Rofral, ada sejenis Mancozeb ya. Itu juga pakai. Gitu ya. Jadi pada dasarnya memang yang tadi kita sampaikan itu adalah sifatnya adalah sharing ya Pak ya, dan murni apa yang dilakukan oleh Pak Yono. Untuk teman-teman yang ingin datang langsung ya silahkan bisa belajar langsung kan? Karena pasca dulu kita membuat video banyak tamu dari luar. Iya dari luar, ya sampai Jawa Timur itu ada dari Kebumen, Magelang, banyak lah. Banyak saudaranya. Banyak saudara. Nah mungkin itu ya sahabat petani semua. Jadi untuk budidaya tanaman bawang merah sendiri lebih ke ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi di lahan bekas pun tetap bisa. Kemudian benih yang katanya kurang berani pun ternyata bisa berani. Hanya perlu kita memahami terkait dengan kebutuhan dan kondisi yang tepat untuk tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Karena dengan pola tadi yang beliau lakukan meskipun di lahan bekas, itu beliau untuk hasilnya itu bisa lebih tinggi dibanding dengan petani pada umumnya. Kemudian ketahanan penyakitnya itu juga lebih tahan. Meskipun lahan yang beliau gunakan itu adalah lahan bekas. Kemudian pemupukan kimia juga sangat minim. Justru dengan minim itu, Pak Yono berprinsip bahwa itu akan membuat tanaman menjadi sehat. Ya. Kemudian catatan penting lagi itu terkait dengan benih. Ini ada varietasnya sama, tetapi karena daya simpannya yang berbeda, penyimpanan sebelum pembuatan penanaman ya Pak ya, yang ini 4 bulan, kemudian yang kurang itu hanya sekitar 1,5 bulan, ternyata pada pertumbuhannya jauh sangat berbeda. Sangat beda. Nah mungkin itu, jadi ada banyak faktor untuk membuat kita itu sukses gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada varietas ini pasti bagus, pupuk ini pasti bagus, itu tidak. Tapi semuanya saling berkombinasi ya Pak ya. Iya. Berkolaborasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Yono. Ya. Atas ilmunya dan pengalamannya, tentunya ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kemudian terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.